Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan belajar dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dalam sorotan tema, Yesus sudah bangkit, percayalah. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang telah datang ke dunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami muliakan nama-Mu, Engkau Allah yang sungguh baik. Bila kami hidup sampai detik ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, yang setia menghembuskan napas kehidupan bagi kami. Saat ini, kami anak-anak-Mu mau belajar dari kitab suci-Mu, mendalami kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Alkitab. Kita baca bersama Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah bangkit. Apakah Anda percaya dengan berita itu? Anda pasti percaya. Mengapa Anda percaya? Sebab Alkitab telah bersaksi tentang hal itu. Sekalipun demikian, ada juga yang sampai saat ini belum percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Pada zaman Yesus, ada kelompok masyarakat yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Di dalam Alkitab, mereka disebut orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki tidak percaya adanya pemahaman tentang kebangkitan orang mati. Nah, Yesus bangkit dari kubur. Yesus bangkit dari kematiannya. Bagi orang Yahudi, ini sesuatu yang tidak mungkin. Dan mereka tidak mungkin mempercayai tentang hal ini. Nah, sikap yang seperti ini sampai detik ini dapat kita temukan dalam realitas kehidupan. Ternyata masih banyak orang yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu telah bangkit. Karena itu kalau kita membuka YouTube, kita membuka media sosial, ada saja berita-berita, ada saja video-video yang menunjukkan sebuah kesaksian ataupun memberikan argumentasi-argumentasi yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Nah, ketika Anda mendengar hal itu, ketika Anda menyaksikan video yang seperti itu, apakah Anda terganggu? Apakah Anda terusik? Apakah Anda akan meninggalkan keyakinanmu bahwa Yesus tidak bangkit? Saudara sekalian, mari kita belajar dari bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita tahu bersama penginjil Markus menulis kitab ini pada tahun 60 sampai tahun 70 Masehi dengan tujuan memotivasi jemaat
tetap beriman kepada Yesus. Sekalipun jemaat saat itu sedang teraniaya, dianiaya oleh pemerintah Romawi kala itu yang tidak suka dengan kekristenan. Tetapi penginjil Markus tetap memotivasi mereka untuk beriman sungguh-sungguh kepada Yesus yang bangkit. Sekalipun mereka mengalami penganiayaan yang hebat, Markus tetap memotivasi mereka. Jangan lepaskan keyakinan. Jangan lepaskan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Penginjil Markus kala itu berada di kota Roma. Dia adalah pemimpin jemaat di kota Roma. Dia melayani jemaat-jemaat yang ada di kota Roma. Dengan kesaksian dalam kitab Injil ini, dia meneguhkan iman harap jemaat agar jangan sekali-kali melepaskan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagaimanakah ulasan penginjil Markus tentang peristiwa kebangkitan Yesus? Markus memulai tulisannya dengan menunjukkan ada 3 perempuan yang berperan di sini. Yang pertama adalah Maria Magdalena. Kita tahu bersama Maria Magdalena berasal dari kampung Magdala. Karena itu disebut Magdalena, artinya dari kampung Magdala, sebelah barat dari Danau Galilea. Nah, kalau kita membaca Markus 16 ayat 9, ternyata Maria Magdalena ini adalah orang yang berutang budi pada Yesus. Mengapa? Karena Yesus pernah mengusir 7 setan dari tubuh Maria Magdalena. Jadi kita memahami bahwa Maria Magdalena adalah orang yang mengalami kebaikan Tuhan dan dia berutang budi atasnya. Yang kedua, Maria Ibu Yakobus. Maria Ibu Yakobus jangan kita pahami ini adalah ibu dari Yakobus murid Yesus. Tidak, saudara sekalian. Ternyata Maria Ibu Yakobus, kalau kita membaca Matius pasal 27 ayat 56, dia adalah ibu dari Yakobus muda dan Yusuf. Jadi jangan kita salah mengerti tentang sebutan Yakobus di sini, seolah-olah ini adalah Yakobus murid Yesus. Tidak. Ini adalah Yakobus muda dengan saudaranya yang bernama Yusuf. Kemudian yang ketiga, Salome. Salome ini siapa sebenarnya? Kalau kita membaca Markus pasal 15 ayat 40, di sana disebutkan ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Ya. Jadi Salome adalah saksi mata kematian Yesus. Bersama dengan perempuan yang lain, dia menyaksikan kematian Yesus. Nah, kalau kita hubungkan dengan Matius pasal 27 ayat 56, di sini dicatat, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jadi Salome ini adalah ibu dari anak-anak Zebedeus. Nah, kita tahu bersama anak-anak Zebedeus itu adalah Yohanes dan Yakobus. Sehingga ada penelitian yang mengatakan bahwa Salome ini adalah adik dari Maria ibu Yesus. Boleh kita katakan Salome ini adalah tante dari Yesus. Nah, karena itu ketika Yesus disalibkan, dia tidak meninggalkan Yesus. Dia menyaksikan peristiwa kematian Yesus. Dan di saat Yesus dikubur, Salome dan teman-temannya mendatangi kubur itu. Jadi jelas bagi kita, Salome adalah ibu dari Yakobus dan Yohanes, ibu dari anak-anak Zebedeus. Nah, di sini disebutkan dalam ayat 1, mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ya, mereka membeli rempah-rempah ini setelah lewat hari Sabat. Perhitungan Sabat orang Israel, dia dimulai dari hari Jumat ketika matahari terbenam sampai hari Sabtu ketika matahari terbenam. Itu berarti Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah itu pada hari Sabtu malam. Mereka membeli rempah-rempah ini.
Nah, rempah-rempah ini hendak dibawa ke kubur dan meminyaki Yesus. Pertanyaan kita, apa itu rempah-rempah? Apa yang dimaksudkan dengan rempah-rempah di sini? Kalau kita melihat kalimat selanjutnya, rempah-rempah ini mau dibawa ke kubur dan meminyaki Yesus, ya. Ini akan membuka pemahaman kita. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan rempah-rempah ini? Ternyata rempah-rempah ini dalam bahasa Yunaninya adalah aromata. Dari kata aroma, ya. Wewangian, itu tuh rempah-rempah. Nah, disebutkan di sini, mereka membawa rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi rempah-rempah ini digunakan untuk meminyaki Yesus. Nah, dari sini kita bisa menggali lebih dalam lagi. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan rempah-rempah ini? Ternyata rempah-rempah ini adalah minyak mur dan gaharu. Ya. Apa fungsi dari minyak mur? Fungsi dari minyak mur adalah membunuh parasit. Ya, membunuh parasit yang dapat menghancurkan bendah dan membunuh bakteri yang dapat menghancurkan bendah atau jenazah. Jadi dengan adanya minyak mur, jenazah itu bisa awet, ya, mayat itu bisa awet. Itu fungsi dari minyak mur. Yang satu lagi adalah minyak gaharu. Nah, minyak gaharu ini fungsinya adalah memberikan bau yang wangi. Karena itu saudara sekalian dapat kita pahami di sini mengapa 3 perempuan ini membeli rempah-rempah. Mengapa mereka membeli minyak mur dan gaharu? Karena mereka mau datang ke kubur dan minyak itu digunakan untuk mengawetkan mayat Yesus. Minyak itu digunakan untuk memberikan bau harum di ruang kubur itu. Sebab kubur Yesus ataupun kubur orang-orang di Israel agak berbeda dengan kubur di Indonesia ini. Kalau kita membuat kubur, orang itu dimasukkan ke dalam tanah, kemudian di atasnya kita tutup dengan tanah atau kita beton. Nah, di Israel tidak seperti itu. Kubur di Israel adalah sebuah ruangan atau gua, mayat diletakkan di sana, kemudian pintu masuk itu ditutup dengan batu. Jadi orang bisa masuk lagi ke ruangan itu jika batu itu diguling atau digeser ke kiri atau ke kanan. Orang bisa masuk ke ruangan itu, kemudian mereka bisa mengawetkan mayat itu, mereka juga bisa membuat ruang di mana mayat itu dibaringkan menjadi wangi. Nah, disinilah fungsi minyak mur untuk mengawetkan jenazah dan fungsi minyak gaharu untuk membuat ruangan di dalam kubur itu menjadi wangi. Nah, Maria Magdalena dan kawan-kawannya pergi ke kubur untuk itu. Apakah Anda memahami apa motif di balik semuanya ini? Ternyata 3 perempuan ini adalah perempuan yang sangat mengasihi Yesus. Minyak yang mereka bawa itu atau rempah-rempah yang mereka bawa itu adalah tanda kasih mereka kepada Yesus. Sekalipun Yesus telah terpisah dengan mereka, Yesus sudah mati, tetapi kasih mereka, cinta mereka yang begitu tinggi tidak memutuskan hubungan mereka dengan Yesus. Mereka datang ke kubur, membawa rempah-rempah, mau meminyaki Yesus, mengawetkan jenazah Yesus, dan membuat jenazah itu berbau harum. Inilah tanda kasih yang luar biasa. Tetapi ada tantangan yang mereka hadapi. Mari kita baca ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi walaupun mereka punya kasih yang besar, sekalipun mereka punya cinta yang luar biasa, tetapi bukan berarti tidak ada tantangan. Mereka diperhadapkan dengan tantangan. Tantangannya adalah tidak ada orang yang bisa menggulingkan batu yang menutup kubur itu. Itu tantangan yang mereka hadapi. Jadi boleh kita katakan tindakan 3 perempuan ini sesungguhnya kalau secara logis ini adalah tindakan yang bodoh. Untuk apa bersusah-susah datang ke kubur? Sementara mereka tidak punya kekuatan
untuk menggulingkan batu yang menutup kubur itu. Untuk apa mereka susah-susah datang ke kubur, sementara kubur itu dijaga oleh serdadu-serdadu Romawi? Bukankah mereka perempuan yang lemah, yang tidak bisa menggulingkan batu, yang tidak mungkin melawan serdadu-serdadu Romawi yang menjaga kubur itu? Lalu mengapa mereka tetap nekat pergi ke kubur itu? Itulah, saudara sekalian, yang disebut power of love. Itulah kekuatan cinta. Terlalu mencintai, itu mengalahkan akal budi kita. Orang yang dikuasai oleh cinta, acap kali akal budinya tidak lagi berfungsi. Dia mengikuti dorongan cinta itu, dan dia punya kekuatan yang maha dahsyat yang mengalahkan akal budinya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mungkin pernah menjalani masa-masa pacaran. Di saat itulah kita bisa mengerti apa yang namanya power of love, kekuatan cinta. Nah, jika kita mengatakan, aku cinta Yesus, jika kita menyanyi, aku cinta Yesus, pertanyaannya, adakah hasrat yang kuat untuk selalu jumpa Yesus? Kalau kita menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus, ya, lalu ada hasrat yang begitu kuat untuk jumpa Yesus, itu benar-benar cinta. Tetapi jika kita menyanyikan lagu itu, lalu tidak ada keinginan sedikit pun untuk jumpa Yesus, kita tidak sungguh-sungguh memiliki cinta kepada Yesus. Nah, jika kita mengatakan, aku cinta Tuhan, pertanyaannya adalah, adakah kita punya mentalitas berani mengambil resiko, seperti 3 perempuan ini? Saudara sekalian, yang datang ke kubur ini adalah 3 perempuan, dan banyak orang memahami perempuan itu penakut. Tetapi di sini kita menyaksikan 3 perempuan yang maha berani. Perempuan katanya bernyali kecil, tetapi di sini kita melihat perempuan bernyali besar. Dalam cinta ada kekuatan dan keberanian. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita yang acap kali menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus, atau berjanji mengasihi Yesus sampai akhir hidup, tetapi saat ada tantangan, tidak berani menghadapinya. 3 perempuan ini tidak menyanyikan Aku Cinta Yesus. Mereka tidak mengatakan aku mengasihi Yesus, tetapi di dalam hati mereka ada cinta. Cinta itu tidak harus selalu dikatakan. Cinta itu bisa saja tersimpan dalam hati. Jika kita mencintai seseorang, kita punya kekuatan yang maha dahsyat untuk menjumpai orang itu, apapun tantangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, batu sudah terguling. Itu yang kita saksikan dalam ayat yang keempat. Dan perempuan-perempuan ini masuk ke dalam kubur. Lalu di situ mereka berjumpa dengan seorang muda. Seorang muda berjubah putih. Ini misterius. Penginjil Markus secara sengaja menyembunyikan identitas orang muda ini yang berjubah putih. Nah, siapa sebenarnya orang muda ini? Hal ini dapat kita temukan jawabannya jika kita membaca kitab Injil Matius pasal 28. Di sana disebutkan orang muda yang berjubah putih ini adalah malaikat Tuhan. Nah, apa kata malaikat Tuhan kepada perempuan-perempuan ini? Saya mencatat ada 3 hal penting. Yang pertama, perhatikan ayat 6. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Dari ucapan malaikat ini, saya mencatat 3 hal yang penting. Yang pertama, malaikat mengucapkan jangan takut. Jangan takut. Mengapa? Karena memang lingkungan di sekitar kubur itu sebenarnya menakutkan, saudara sekalian. Saya mau katakan di sini, apa yang menakutkan? Yang pertama,
batu itu sudah dicap dengan meterai. Meterai pemerintah Romawi. Itu dicatat di dalam kitab Injil Matius pasal 27. Nah, kalau kita menggeser batu itu dan merusak meterai itu hukuman mati. Yang kedua, 3 perempuan tidak mungkin menggulingkan batu ini. Jadi sebenarnya ketika mereka datang ke situ, ada ketakutan. Siapa yang menggulingkan batu itu? Dan yang ketiga, kubur itu dijaga oleh serdadu-serdadu Romawi. Penginjil Matius menulis tentang hal itu. Jadi sebenarnya datang ke kubur itu menakutkan. Nah, disinilah malaikat menyampaikan, jangan takut. Jangan takut. Nah, mengapa malaikat mengucapkan kalimat ini? Karena hal tadi. Tapi hal yang kedua adalah, karena mereka terkejut melihat ada orang di dalam kubur. Dan orang itu berjubah putih. Yang kemudian oleh Matius disebut itu adalah malaikat Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh malaikat, jangan takut. Jadi, malaikat ini memberikan ketenangan kepada 3 perempuan ini. Memberikan kata-kata yang menyejukkan hati bagi orang yang mendengarnya. Dalam menjalani kehidupan, ucapkanlah kata-kata yang menyejukkan hati. Dalam menjalani kehidupan, sampaikanlah kata-kata yang menenangkan hati. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Yang kedua, Yesus telah bangkit. Itu yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Yesus telah bangkit. Ini ada berita sukacita. Ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Yesus telah bangkit. Itu berarti di dalam Yesus ada kehidupan. Dan setiap orang yang mengikut dia, dia pasti akan mengalami kehidupan yang kekal. Yang ketiga, perhatikan ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi 3 perempuan ini diminta oleh malaikat, jangan diamkan berita ini. Sampaikan ini kepada murid-murid Yesus. Sampaikan berita sukacita ini kepada Petrus. Sampaikan kepada mereka. Jadi 3 perempuan ini diminta oleh malaikat bersaksi, bercerita tentang Yesus yang bangkit. Yang mana dia akan mendahului murid-muridnya ke Galilea. Saudara, mengapa nama Petrus disebut? Mengapa Yesus menyebut nama Petrus? Kita pasti ingat, Petrus adalah murid yang pernah gagal. Dia adalah murid yang menyangkali Yesus. 3 kali dia tidak mengakui Yesus itu adalah gurunya. Di hadapan seorang hamba perempuan, dia menyangkali Yesus. Dan disitulah kejatuhan Petrus. Tetapi di saat Yesus bangkit, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Yesus menyebut nama Petrus. Itu berarti Yesus mengampuni Petrus. Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus. Yesus memanggil Petrus untuk kembali menjadi muridnya. Untuk kembali berjalan di jalan yang benar. Ini pelajaran yang berharga bagi kita. Jika ada saudara kita yang jatuh, jika ada sahabat kita yang jatuh ke dalam dosa, jika orang-orang di sekitar kita ada yang jatuh ke dalam dosa, datangilah dia, ulurkan tangan kepadanya, dan sampaikanlah berita yang menyukacitakan. Tuntun dia, gembalakan dia untuk kembali ke jalan yang benar. Inilah keinginan Tuhan bagi kita. Janganlah kita melihat dosa sama, lalu selumbar di mata kita sendiri, tidak kita ketahui. Tuhan melarang kita menghakimi. Mengapa? Sebab tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 10 bersaksi, semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada orang benar.
Karena itu saudara sekalian, Yesus mengampuni Petrus. Dan hal ini menjadi catatan berharga bagi kita. Ketika ada yang melakukan kesalahan kepada kita dan dia meminta ampun kepada kita, kita harus mengampuninya, mengelurkan tangan kepadanya agar dia bangkit dan kembali ke jalan yang benar. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-8 kita membaca bahwa perempuan-perempuan ini meninggalkan kubur sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Jadi perempuan-perempuan ini ketakutan. Mengapa mereka takut? Karena mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Yesus yang dikuburkan, yang mati itu, telah bangkit dari kematiannya. Ini berita yang maha dahsyat, berita yang luar biasa. Dan karena itu, 3 perempuan ini ketakutan. Tetapi setelah itu, perhatikan ayat 8, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. 3 perempuan ini pada akhirnya menjadi saksi kebangkitan Yesus. Mereka menyampaikan pesan malaikat tentang Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini apa pesan Markus bagi kita? Apa pesan Injil Markus ini bagi kita? Saya mencatat ada 4 hal penting yang menjadi pesan Markus bagi kita. Harap ini diperhatikan baik-baik sebab ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Pesan yang pertama, kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta sejarah. 3 perempuan adalah saksi kebangkitannya. Kubur kosong adalah bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jangan percaya dengan berita yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Berimanlah pada Yesus yang bangkit. Karena Yesus telah bangkit, kita juga harus bangkit. Jangan tenggelam dalam kesedihan. Jangan tenggelam dalam kekecewaan. Bangkitlah. Jika Anda menonton video ini, Anda berada dalam pergumulan yang hebat. Anda berada dalam kesedihan yang luar biasa. Bangkitlah. Bangkitlah sebab kita memiliki Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Yang telah mengalahkan maut. Yang telah bangkit dari kubur. Itulah Tuhan kita. Jika Tuhan kita bangkit, saya harus bangkit, engkau juga harus bangkit. Itu pesan pertama dari kitab Injil Markus. Yang kedua, jangan takut menghadapi tantangan kehidupan. Ya, jangan takut. Semua orang itu punya masalah, semua orang punya pergumulan. Dan Tuhan minta kepada kita jangan takut menghadapinya. Sebab kita berimankan Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup, yang telah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan sebelum dia naik ke surga. Nah, karena dia telah berjanji, imani janji itu. Jangan takut menghadapi tantangan. Belajarlah menghadapi masalah. Milikilah mental baja. Bertumbuhlah sebagai pribadi yang berani menghadapi tantangan sehebat apapun tantangan itu. Kita kuat bukan karena kita. Kita kuat karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu, jangan takut. Belajarlah menghadapi masalah. Belajarlah menghadapi tantangan kehidupan. Itu pesan kedua dari kitab Injil Markus ini. Pesan yang ketiga, Tuhan mengampuni orang yang gagal dan bertobat. Lihatlah Petrus. Dia murid yang gagal. Saat Yesus bangkit, namanya disebut. Yesus ingin menjumpainya di Galilea. Dan Tuhan Yesus menepati janjinya. Di pantai Danau Tiberias. Sebagaimana disaksikan oleh penginjil Yohanes. Dalam Yohanes pasal 21. Yesus menggembalakan Petrus. Dan memberikan motivasi untuk memberitakan Injil. Jika kita pernah gagal, bertobatlah. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yang keempat, pesan Markus yang keempat, berita sukacita tentang kebangkitan Yesus harus diberitakan. Kita harus bersaksi tentang Yesus, agar semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bersaksilah. Bersaksilah tentang kasih Yesus
di rumahmu, di tempat kerjamu, dalam kehidupan masyarakat, dan kemanapun kita pergi. Kristus bangkit. Kita harus bangkit. Semua orang pernah gagal. Lihatlah Petrus. Dia gagal menjadi murid Yesus. Tetapi Yesus mengasihi dia. Yesus mengampuni dia. Yesus mencari dia dan menggembalakan dia. Itulah kasih Tuhan bagi kita. Kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Mari kita bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Dia yang menanggung sengsara dan mati demi keselamatan kita. Dia bangkit agar kita beroleh kehidupan yang kekal, beroleh kepastian keselamatan di dalam Dia. Selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.